Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo business owner, masih bersama saya William Tanoyo di channel yang membahas strategi dan pola bagaimana cara membangun bisnis toko online yang berawal dari marketplace. Ya, jangan lupa buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan tonton video-video sebelumnya. Semoga itu nanti bisa bermanfaat dan kemudian bisa menambah penjualan teman-teman, entah itu di marketplace atau di toko online-nya. Di video ini saya akan membahas mengenai bagaimana memberikan pelayanan yang prima, yang maksimal kepada para calon pembeli dan pembeli kita, baik di marketplace ataupun di toko online. Karena ini penting sekali, karena selain memperbaiki produk, kita juga harus memperbaiki yang namanya pelayanan ya. Setelah itu dua itu bagus, barulah kita fokus membenahi marketingnya. Karena suatu produk yang dijual bukan hanya produknya, tetapi juga pelayanannya. Suatu toko yang dijual bukan hanya produknya, tetapi juga pelayanannya. Ya, sekali lagi produk dan pelayanan. Nah, bagaimana pelayanan sebuah toko online itu disebut prima? Saya tanya balik kepada Anda semua. Biasanya ketika Anda ingin membeli suatu produk secara online, pelayanan seperti apa yang Anda inginkan? Baik ketika sebelum membeli, sesudah membeli, dan ketika barangnya sudah nyampe. Ya. Pertama-tama, ketika sebelum membeli, kemungkinan besar dan pasti, ya, kalau saya pengennya kalau orang beli, ya saya beli ke suatu toko, ya responnya cepat. Ya, jadi balas chatnya cepat. Kemudian kalau ditanya tentang produknya, memahami produk knowledge atau pengetahuan tentang produk tersebut. Ya, itu kalau sebelum beli. Ya. Kemudian setelah beli, yaitu saya sudah bikin invoice, tentu saja saya pengen dikirim dengan cepat. Ya, mungkin Anda juga sama, pengen produknya juga dikirim dengan cepat. Ya, jadi responnya cepat, pengiriman juga cepat, penjualnya juga ramah, balas chatnya mungkin pakai emoticon, ya, kemudian huruf ketika nulis juga kata-katanya besar kecil, hurufnya rapi, kemudian nggak ada huruf besar semua kayak orang marah, ya, intinya keramahan dalam bentuk tulisan, ya. Tentu. Kemudian setelah beli, otomatis kita pengen barangnya dikirim cepat. Nah, setelah barangnya dikirim cepat, kita juga pengen ketika nyampe barangnya itu tetap bagus. Ya, gimana kalau barang nyampe tapi kondisi barangnya tetap bagus? Berarti packagingnya atau bungkusnya harus kuat dan tebal sesuai kebutuhan dari produk-produk tersebut. Ya, jadi produknya itu harus di packing, dibungkus dengan kuat dan tebal, entah itu menggunakan bubble wrap sama kardus atau menggunakan pembungkus yang lain, misal packing kayu biasanya untuk smartphone, ya. Jadi kecepatan respon, keramahan, kemudian kecepatan pengiriman dan keamanan pengiriman. Tetapi apakah berhenti di situ saja? Nah, setelah itu, ya, saya juga pengen dong diperhatiin. Nah, kita juga pengen dong ditanyain barangnya udah nyampe belum, udah dipakai belum, ada keluhan atau tidak, ya. Kemudian dikasih tips-tips cara makainya, dikasih tips-tips yang berhubungan dengan produknya, dikumpulin di suatu komunitas yang kita bisa dapat edukasi produk tentang produk itu, sehingga keinginan untuk repeat order atau merekomendasikan tokonya itu menjadi lebih tinggi. Makanya ini penting buat teman-teman semua yang punya toko online, perhatikan hal-hal yang saya sebutkan tadi, ya. Ya, terutama yang paling akhir ini. Jangan sampai orang ketika sudah beli ya selesai. Padahal kita itu kan pengennya kalau orang beli itu repeat order, beli lagi atau merekomendasikan produk kita ke orang lain. Nah, tapi sayangnya seringkali setelah orang beli di toko online kita atau di marketplace, pembeli itu tidak diperhatiin lagi. Padahal pas awal itu disayang-sayang, ya kan, disanjung-sanjung, gimana caranya closing. Tapi setelah itu habis manis sepah dibuang. Setelah closing nggak pernah disapa, nggak pernah dirawat. Padahal itu penting banget, ya. Apalagi teman-teman nggak bisa saling save nomor WA. Duh,
rugi deh kalau saya bilang ya. Pembelian cuma sekali. Tapi kalau saling save nomor WA, saling berinteraksi entah itu di WhatsApp ataupun di grup ya, insya Allah nanti kalau mereka cocok, kalau mereka nggak repeat order ya, merekomendasikan toko teman-teman ke orang lain. Nah, itu tadi mengenai tips bagaimana cara memberikan pelayanan prima untuk toko online Anda, baik di WhatsApp maupun di marketplace atau di media yang lain. Semoga bermanfaat. Like jika kamu suka, dislike juga kalau kamu nggak suka. Kalau ada pertanyaan atau request mengenai video-video yang lain, silahkan komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.